Halo anak-anak, baik pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri, yaitu mengenai kemiringan garis singgung. Nah, kalau sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai turunan fungsi trigonometri. Sekarang kita melanjutkan yaitu mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu untuk 3.4 menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Untuk 4.4 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, dan kemiringan garis singgung serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Nah, itu merupakan kompetensi dasar pada bab aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada aplikasi turunan fungsi trigonometri yaitu peserta didik dapat menjelaskan keberkaitan turunan pertama fungsi trigonometri dengan kemiringan garis singgung dan selang kemonotonan fungsi yaitu pada interval fungsi naik dan fungsi turun, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kemiringan garis singgung serta persamaan garis singgung dan selang kemonotonan fungsi trigonometri dengan tepat. Sebelum kita masuk kepada materi kemiringan garis singgung pada aplikasi turunan fungsi trigonometri, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan dulu syarat utama yang harus kalian miliki agar kalian dapat mengikuti pembelajaran ini adalah kalian harus mengingat atau menguasai mengenai rumus-rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai rumus turunan atau diferensial fungsi aljabar dan fungsi trigonometri beserta sifat-sifatnya dan rumus dasar persamaan trigonometri. Seperti yang kita pelajari yaitu kalian harus tahu apa aja sih turunan dari sin, cos, tan, cot, secant, kosekan, cos kuadrat, sin kuadrat. Nah, itu kita harus tahu apa aja turunannya. Lalu yang setelah kita pelajari yaitu mengenai aturan penjumlahan, aturan perkalian, aturan pengurangan, aturan pembagian, dan juga aturan perkalian. Jadi semua itu kita harus menguasai supaya kita dapat dengan mudah untuk menangkap atau memahami materi mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan suatu garis pada suatu koordinat. Nah, di situ ada garis L, garis P, garis Q. Nah, kita misalkan P adalah sebuah titik tetap pada suatu kurva, dan andaikan Q adalah sebuah titik berdekatan yang dapat dipindah-pindah pada kurva tersebut. Nah, berarti koordinat titik P adalah C, FC. Titik Q memiliki koordinat titik Q C tambah H, F dalam kurung C tambah H. Nah, tali busur yang melalui P dan Q, tali busur yang kalau kita tarik garis dari P dan Q itu kan ada garis. Nah, tali busurnya itu mempunyai kemiringan atau gradien, yaitu untuk MPQ sama dengan F C tambah H dikurang FC per H. Garis L merupakan garis singgung kurva di titik P. Kemiringan gradien garis singgung L adalah M sama dengan F aksen C atau turunan pertama dari C sama dengan limit H mendekati 0 MPQ sama dengan limit H mendekati 0 FC plus H dikurang FC per H. Nah, persamaan garis singgung kurva Y itu sama dengan fungsi X di titik X1, Y1 adalah, kalau kita buat persamaan menjadi Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Berarti M atau gradien sama dengan F aksen. Jadi gradien itu sama dengan F aksen X1 sama dengan dy per dx dengan x itu sama dengan x1. Nah, berarti garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung pada titik singgung. Persamaannya adalah
Y dikurangi 1 sama dengan min 1 per M dikali X dikurang X1. Sebelum kita masuk ke contoh soal, ada dua catatan yang harus kita ingat. Nah, dalam persamaan garis singgung, kita itu sering menemukan yang namanya garis sejajar dan juga garis tegak lurus. Nah, kalau kalian menemukan dua garis yang sejajar, contoh misalkan garis G itu adalah Y sama dengan M1X tambah C1. Garis H adalah Y sama dengan M2X ditambah C2. Misal garis G dan garis H posisinya sejajar, maka gradien garis G dan garis H itu adalah sama. Jadi untuk garis sejajar memiliki gradien yang sama. Tapi jika garis G dan garis H itu tegak lurus, maka untuk gradiennya, kalau gradien garis G dikali dengan gradien garis H itu hasilnya adalah negatif 1. Jadi ada dua ya. Untuk garis sejajar M1 sama dengan M2, artinya gradiennya sama. Kalau untuk yang tegak lurus, gradien garis-garis tersebut kalau kita kalikan hasilnya adalah negatif 1. Contoh soal yang pertama, tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan sin 2X dikurang V per 6, yang mana X merupakan sama dengan V per 2. Nah, coba kalian lihat fungsi Y. Fungsi Y ini termasuk ke dalam aturan rantai fungsi trigonometri. Gimana kemarin cara menentukan turunannya? Nah, pertama kita cari turunan dulu ya. Untuk mencari turunan dalam aturan rantai, kita turunkan dulu sin ya. Turunan sin adalah cos, baru kita kalikan dengan fungsi yang ada di dalamnya, yaitu 2X dikurang V per 6. Lalu yang ada di dalam kurung kita turunkan, turunannya adalah 2. Berarti untuk F aksennya adalah 2 cos 2X dikurang V per 6. Lalu setelah itu kita tentukan gradien garis singgung M-nya. Nah, tadi kan dibilang untuk rumusnya itu M sama dengan D per DX, yang mana X sama dengan V per 2. Tadi kita udah dapat tuh D per DX, kan berarti turunannya. Kita udah dapat turunan dari fungsi Y. Ya udah tinggal kita masukin aja X-nya itu V per 2. Kita proses maka dapatlah M-nya itu sama dengan 2 cos 150 derajat. Nah, kita cari cos 150 itu berapa? Cos 150 adalah min 1 per 2 akar 3. Kita kalikan dengan 2. Berarti dapatlah hasilnya min akar 3. Jadi, gradien garis singgung untuk fungsi atau kurva Y adalah negatif akar 3. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan tan X di titik berabsis V per 3. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu titik singgungnya. Berarti titik singgungnya adalah kan X1, Y1. Absisnya itu X dan ordinatnya itu Y. Nah, tadi karena udah X-nya adalah V per 3, maka kita tinggal masukkan aja ke fungsinya. Y sama dengan tan X1. Berarti Y-nya sama dengan tan V per 3. V per 3 itu artinya 180 dibagi 3. 180 bagi 3 adalah 60. Berarti tan 60. Tan 60 adalah akar 3. Berarti untuk titik singgungnya X1, Y1 adalah V per 3, akar 3. Lalu langkah kedua kita cari turunan dari fungsi Y-nya. Turunan tan X adalah secant kuadrat X. Sudah itu baru kita masukkan atau kita cari gradien dari si M. Nah, selanjutnya kita cari nih gradien garis si M-nya. Berarti kan tinggal kayak tadi, M sama dengan D per DX, di X-nya itu adalah V per 3. Turunannya tadi secant kuadrat V per 3. Berarti tinggal masukkan secant kuadrat V per 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Berarti dapat gradiennya 4. Selanjutnya kita cari persamaan garis singgungnya. Untuk mencari persamaan garis singgung, kita ingat rumusnya apa, yaitu Y dikurangi 1 sama dengan M dikali X kurang X1. Tinggal kita masukkan, tadi Y1 kita udah dapat akar 3, X1 itu V per 3 dan M-nya atau gradiennya kita dapat 4. Tinggal kita substitusi dan kita proses, maka dapatlah hasilnya 12X dikurang 3Y kurang 4V tambah 3 akar 3 sama dengan 0. Setelah dapat persamaan garis singgung, kita cari lagi persamaan garis normalnya, yaitu menggunakan rumus Y dikurangi 1 sama dengan min 1 per M X dikurang X1. Kita substitusi aja, lalu dapatlah hasilnya
Hasilnya adalah 3x tambah 12y dikurang v dikurang 12 akar 3 sama dengan 0. Itulah persamaan garis normalnya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan untuk persamaan garis singgu kurva y sama dengan tan x di titik berabsis v per 3 adalah 12x kurang 3y dikurang 4v tambah 3 akar 3 sama dengan 0. Sedangkan untuk persamaan garis normalnya adalah 3x tambah 12y kurang v kurang 12 akar 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga, yaitu diketahui kurva y sama dengan cos kuadrat x tambah 15 derajat pada interval x lebih dari atau sama dengan 0 derajat kurang dari atau sama dengan 90 derajat. Tentukan persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan garis 6x ditambah 3y dikurang 1 sama dengan 0. Untuk cara penyelesaiannya, dapat anak-anak lihat bagaimana tahap-tahap pengerjaannya. Baiklah, demikianlah pembelajaran mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Setelah ini, anak-anak dapat mengerjakan latihan soal yang Ibu berikan di Google Classroom. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih.